Tuhan itu ada berapa? Nggak peduli saya ada berapa. Jadi jawabnya kayak begitu. Kita yang menemukan Tuhan atau Tuhan yang menemukan kita sih? Jadi keagamaan saya sebelum SMA ke kecil, itu agama bagi saya itu sebuah keterpaksaan. Kamu punya agama enggak? Ditanyai anak ibu kos. Saya bilang jawabnya enggak. Saya bilang Tuhan itu ada berapa? Nggak peduli saya ada berapa. Jadi jawabnya kayak begitu. Merecall peristiwa-peristiwa bersyukur. Mengalami kebaikan Tuhan di dalam hidup itu sangat penting, apapun agamanya. Jadi Katolik atau tidak itu bukan urusan kita. Tapi bagaimana mengajak orang untuk bersama-sama menghidupi dan menghidupkan nilai-nilai itu. Yuk ikut gue ke lantai 2. Kita kembali di podcast Lantai 2 Suara Surabaya bersama saya Adi Jufriansa. Dan gue sampai sekarang masih yakin kalaupun kita tidak saudara dalam satu iman, kita tuh saudara dalam kemanusiaan. Nah, maka dari itu saya mengundang seseorang yang luar biasa yang menjunjung tinggi toleransi dan persaudaraan meskipun kita tidak seiman, beda seiman tadi ya. Apa kabar, Romo? Baik, terima kasih untuk kesempatan ini ya. Ya, tadi ketemu di belakang tuh katanya Romo udah dari dulu pengen banget main ke Suara Surabaya, Romo ya? Pengen. Tapi baru kesampaian sekarang. Setiap hari kalau di jalan pasti. Sepertinya ini sahabat baik tetapi tidak pernah bertemu. Suara Surabaya. Alhamdulillah. Waktu itu juga waktu menjelang Natal juga itu saya beberapa kali ke tempat Romo juga nggak pernah ketemu juga. Ya. Kalau saya kan sok sibuk, kalau Romo mungkin sibuk sekali ya. Hanya kadang nggak pas tempatnya aja. Saya sedang di sana, Mas Adit sedang di sini. Luar biasa. Iya. Sekarang lagi sibuk apa nih, Romo? Ya, ini 1 tahun. Nanti kira-kira karena saya menjadwalkan pada waktu saya dilantik tabisan sebagai uskup, itu kan undangan tidak bisa banyak. Maka saya akan membalasnya dengan saya yang keliling. Ada di Keuskupan Surabaya ini ada 45 titik. Di mana disebut paroki ya, bagian dari keuskupan itu. Nah, itu saya keliling satu persatu. Nah, kira-kira selesai mungkin ya 1 tahun ini. Jadi saya hampir setiap Sabtu, Minggu pasti di luar kota pasti. Makanya muter terus. 45 paroki yang harus dikelilingi ya. Waktu itu memang nggak sempat memang di acara ya. Tapi ngomong-ngomong, Romo, kita flashback mundur ke belakang ya. Pengen tahu sih sebenarnya Romo tuh dulu meniatkan diri untuk menjadi seorang uskup ya, Romo. Itu memang sudah dari dulu atau belum? Munculnya waktu remaja atau gimana? Baru muncul kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA? Iya, 3 SMA. Saya SMA di Madiun. Sebelumnya sih ya biasa saja seperti anak muda, anak remaja pada umumnya ya. Dan bahkan cenderung ke agnostik gitu ya. Jadi nggak terlalu interest dengan dunia ketuhanan kayak gitu, nggak terlalu karena dari lingkungan keluarga besar itu memang mayoritas Muslim, tetapi lebih ke Islam Jawa, Islam kebatinan. Jadi kejawen ya. Jadi kakek keluarga kejawen dan lalu sebenarnya saya jadi Katolik karena memang dipaksa oleh ayah saya toh. Jadi yang pertama sebenarnya yang murtad. Murtad jadi murtadnya dari sisi mana nih? Dari sisi agama sebelumnya. Oh ya. Itu ayah saya. Ya memang ayah saya sepulang dari acara perkawinan tante, itu pulang itu tiba-tiba mengajak kami semua
pokoknya masuk Katolik gitu katanya. Oh. Nah itu akhirnya ya kami kan tidak disiapkan dengan baik untuk mengenal agama yang baru ini. Tetapi karena kan takut dengan orang tua ya. Karena memang ayah ini bisa dikatakan tanda petik punya luka masa lalu ya. Karena korban dari poligami. Maka dia itu sebenarnya sangat membenci poligami. Sejak kecil, sejak SD itu. Karena di SD harus cari duit sendiri. Kalau mau sekolah, itu ya harus kerja di kebun orang untuk supaya bisa sekolah, untuk beli buku kayak gitu. Karena orang tuanya kan, nenek saya, itu kan ya sudah pergi karena kawin lagi kayak gitu. Sehingga dia sendiri lah ya. Dia terabaikan ya. Dia berdua bersaudara, ya kebetulan kakaknya dia juga ndak terlalu merasa perhatian dengan dia kayak gitu ya itu. Jadi luka ya, itu luka masa lalu ya. Kebetulan ayah saya orang guru SD. Nah tante saya itu sebenarnya juga anak dari istri kakek saya satunya lagi. Ini kakek dari ibu. Kakek dari ibu itu istri resminya 4. Oh, yang tidak resmi di mana-mana. Iya. Ya, itu nggak kehitung. Iya. Nah, ibu saya juga dari keluarga poligami. Iya. Sehingga tante itu adalah anak dari istri yang keempat. Nah, itu ya karena ya mungkin ya karena ya ekonomi pas-pasan kepala desa di kampung. Lalu nggak bisa menyekolahkan. Nah kebetulan ayah saya guru, anaknya tante itu lalu disekolahkan oleh bapak saya. Lalu bisa sekolah SMP, bisa sekolah ke Madiun. Lalu akhirnya kerja dulu di Surabaya ada PT BAT ya, rokok-rokok zaman dulu ada Ardat Komodor, ya itu kerja di situ. Nah lalu entah bagaimana dia juga memeluk Katolik gitu dalam perjalanan hidupnya. Perkawinannya dapat orang Katolik juga. Nah itu ayah saya karena melihat ada janji untuk monogami itu dalam perkawinan Katolik kan janji monogami. Nah di situ nampaknya ayah saya tertarik gitu. Nah dari situ yang mengakibatkan kami semua pindah Katolik. 3 SMP. SD, saya SD ya. Oke, tadi Anda menyampaikan kalau Anda juga sempat agnostik begitu ya. Seberapa agnostik sih Anda? Setelah SD, SD itu rumah kami berdekatan dengan kakek kebatinan Jawa. Keluarga kami keluarga Muslim. Tetapi abangan. Abangan itu bukan santri, bukan dari keluarga santri, bukan dari yang pernah mondok, bukan. Jadi ya agama sebagai agama begitu saja. Jadi ya Jumatan, ya hanya gitu. Ibadah 5 waktu. Ibadah gitu. 5 waktu, tapi tidak terlalu tertib gitu ya, bolong-bolong gitu. Bolong-bolong. Nah kayak gitu keluarga kami. Nah lalu jadi tentang keagamaan ya tidak terlalu mendalam. Meskipun yang punya masjid juga om. Jadi di kampung kami ini yang punya masjid juga om. Jadi ya kalau ke masjid ya sekitar mungkin 1 kilo gitu. Nggak sampai 1 kilo. Tapi dengan budayanya kakek, itu budaya kebatinan Jawa. Itu lebih ke meditasi, lebih ke mantra kayak gitu. Lebih ke laku-laku kayak begitu. Nah, kalau dulu istilahnya apa? Kayak orang pinter gitu atau gimana sih? Ya, saya kira dianggap seperti itu. Dianggap seperti itu ya. Jadi ya saya lihat dulu waktu kecil, karena saya waktu SD itu sering disuruh nulis kayak sekretaris gitu ya, menuliskan mantra di kertas khusus untuk nanti dihafalkan oleh murid-muridnya. Lalu sesudah hafal lalu dibakar, dimasukkan air, dijampi-jampi, diminum kayak gitu. Ya dulu kayak begitu. Jadi ya punya murid-murid kayak gitulah. Ya. Iya. Dan ketika akhirnya satu keluarga, Romo berapa bersaudara? Maaf? 5 bersaudara. 5 bersaudara, terus ada ibu dan bapak waktu itu yang akhirnya
ke Katolik, gitu ya. Iya. Akhirnya memeluk agama Katolik. Tidak ada pertentangan di keluarga besar? Sebenarnya nggak ada, karena dari keluarga kakek yang di Ngawi itu, saudara-saudaranya banyak juga yang Hindu. Jadi apalagi kultur di desa kami, Muslimnya NU dan juga NU Jawa ya. Jadi ya budaya Jawa jauh lebih kuat. Jadi budaya toleran juga sangat kuat, sangat kuat. Sehingga misalnya ya pernah misalnya pastor yang misionaris dari Italia kayak gitu itu, ya datang ke rumah kakek saya, meskipun hanya bertamu, permisi, kayak gitu itu ya orang-orang ya biasa menyambut, biasa, nggak ada masalah apa-apa zaman dulu gitu. Itu kan tadi dipaksa ya Romo ya. Akhirnya kan bapak yang dianggap kepala keluarga akhirnya meminta keluarga ini untuk memeluk Katolik. Kalau dari Romo sendiri, kalau saya sih yakin setiap orang itu punya keyakinan, itu pasti ada journey-nya, ada pembelajaran, ada pencarian, gitu ya. Nah, Romo dalam proses dipaksa sampai akhirnya menemukan keimanan dalam Katolik itu seberapa lama prosesnya? Dari SMP ya mengikuti ayah karena terpaksa itu tadi ya. Karena memang jadi Katolik nggak enak sama sekali. Kenapa? Udah tahu nggak enak? Bagaimana mungkin? Kalau dulu waktu Muslim itu kan kalau ke Langgar ke masjid kan hanya sekitar jalan kaki nggak sampai 1 kilo. Tapi ketika Katolik kami harus jalan kaki 7 kilo. Nggak enaknya di situ. Iya. Saya pikir jadi nggak enak. Apalagi ya sesuatu yang asing ya bagi saya pada waktu itu ya asing, apalagi saya takut kalau nanti ditugasi suruh jadi putra altar atau apa, saya nggak berani, serba kayak gitu. Nah, begitu lulus SMP, saya terlepas dari orang tua, kos di Madiun. Agak jauh dari rumah. Agak jauh, kan ada sekitar lebih 45 kilo dari rumah. Ya, lalu kos dan tidak setiap bulan pulang. Nah, disitulah saya baru menjadi diri saya sendiri. Tidak di bawah kungkungan orang tua. Dan di situ saya baru sadar bahwa sebenarnya keislaman saya juga tidak terlalu dalam berakar. Yang lebih berakar sebenarnya lebih kejawennya. Lalu di SMA praktis saya ingin menjadi free. Jadi penganut yang nggak terikat apa-apa. Jadi lebih bagi saya yang lebih menarik adalah alam, lebih menarik adalah seni kayak gitu itu. Jadi agama nggak menarik bagi saya. Sehingga kalau saya ingat betul anaknya ibu kos saya itu nanyai, kamu punya agama enggak? Ditanyai anak ibu kos. Saya bilang jawabnya enggak. Saya bilang, Tuhan itu ada berapa? Nggak peduli saya ada berapa. Jadi jawabnya kayak begitu. Jadi saya ingat itu dulu kayak begitu. Jadi terus gimana respon ibu kosnya itu? Ya disuruh bertobat, disuruh kamu itu harus beragama, harus punya pegangan yang jelas kayak begitu. Nah, yang membuat berubah itu teman. Perkawanan. Jadi teman pecinta alam itu ada 1-2 yang Katolik yang punya tradisi dalam keluarga yang cukup baik. Nah, dia yang berusaha untuk mendekati saya, kamu Katolik. Jadi ya diajari, ayo doa kayak apa, kayak gitu. Lalu diajak ke gereja. Meskipun saya selama 3 tahun mungkin 3 kali ke gereja. Ya karena diajak oleh dia. Yang namanya Kasmanto, teman saya itu. Dia kebetulan ketua OSIS. Ketua OSIS, saya bagian subseksi seni. Jadi yang biasa di bawahnya ada dekorasi, ada acara musik, ada apa gitu. Saya di bagian seni ini. Nah, dia pasti ya selalu kontak dengan saya. Dan juga satu grup dalam pecinta alam.
Maka banyak bertemu dengan dia. Nah, dia sering ngajak ke saya misalnya, yuk ke tempatnya temanku, bawa baju ganti ya gitu misalnya. Nggak taunya retret gitu kayak gitu. Ada pembinaan kayak kaderisasi kayak gitu. Ya itu mulai pelan-pelan ngerti. Nah, memang poin kekatolikan itu justru ketika saya diajak oleh dia masuk ke sekolah calon pastor itu. Oh. Jadi sebelumnya itu tanpa nggak ada ngobrol apapun sama sekali gitu ya, tiba-tiba diajak. Enggak. Tapi Romo, sebelum lebih jauh lagi, gini, kalau dalam keyakinan saya gitu ya, Romo ya, orang tuh nggak ibadah itu tuh kayak ada pergolakan di batinnya, artinya nggak tenang, resah, kok selalu nemu masalah, atau ada juga sih dikasih rezeki banyak, tapi nggak berkah gitu. Nah, Romo kan dalam pencarian itu sempat mengaku, saya tidak beragama, saya tidak peduli ada Tuhan, ada berapa begitu. Romo mengalami sesuatu yang kayak gitu nggak? Jadi ada dua jenis ya, dua tipe. Jadi keagamaan saya sebelum SMA ke kecil, itu agama bagi saya itu sebuah keterpaksaan. Jadi itu sesuatu yang kewajiban yang nggak menyenangkan untuk dunia anak. Makanya ini penting sekali ya, bagaimana keluarga itu tempat pendidikan iman yang pertama. Jangan sampai keimanan itu ditumbuhkan dengan sebuah paksaan, dengan sebuah ancaman begitu. Ya bayangkan, sedang Sabtu Minggu libur sekolah, mestinya pengennya bermain, tapi ayah saya, ayo mandi, berangkat ke gereja, gitu. Dan berangkat ke gereja jalan 7 kilometer. Nah itu kan berat lah waktu dulu masih anak ya. Berat. Turun dari rumah saya kan gunung di ketinggian sekitar 700 meter dari permukaan laut. Jadi turun, pulangnya dari gereja naik dan nah itu kan capek. Sudah pengen bermain, enggak. Nah, saya pikir ya bahwa perjalanan hidup orang kita nggak pernah tahu. Jadi tetapi bahwa sejauh masih kita sadari sebagai keluarga adalah tempat pendidikan iman, agamanya apapun ya. Dan bagaimana bertumbuh bukan karena paksaan. Tapi bagaimana orang tua bisa menimbulkan anaknya menjadi sayang dengan Tuhan, kagum dengan Tuhan, sehingga ibadat itu menjadi sesuatu yang menyenangkan gitu, yang fun, yang tidak ada keterpaksaan. Nggak ada keterpaksaan. Nah baru sesudah saya di Pecinta Alam itu tipe yang beda. Meskipun saya dari sisi keagamaan saya nol ya, karena nggak tidak mendalami atau tidak berakar tadi ya, Romo ya. Tapi dari sisi keimanan lah itu baru tumbuh di situ, di Pecinta Alam. Gimana tumbuh keimanan? Kan dua hal yang berbeda ya. Keimanan dan keagamaan. Keagamaan itu berarti ritualnya, peribadatannya, lalu tentang pengajaran-pengajarannya, pengetahuan tentang kitab sucinya. Nah itu keagamaan. Tapi rasa keintiman dengan Tuhan itu yang keimanan. Nah bisa saja orang beragama kurang beriman juga bisa. Ritualistis gitu. Ya ritualnya dilakukan gitu, tapi tanpa keimanan bisa. Tanpa keimanan. Dan ada banyak orang yang punya keimanan mendalam, tapi tidak beragama dengan baik. Kan juga ada. Nah saya baru tumbuh keimanan ya ketika SMA. Ketika Pecinta Alam dengan alam. Nah di situ melihat betapa kita ini sangat kecil. Nah hal seperti itu. Waktu daki gunung Lawu, kebanyakan saya sering pendakian ke Lawu. Ya, karena sekolah di Madiun. Iya. Ya, tinggal naik Colt umum ke Sarangan, lalu ke Semoro Sewu naik, terus nanti turun lagi bersama teman-teman. Nah, pada satu titik memang tersesat karena kesombongan aja, karena merasa sudah sering. Ini. Iya, waktu kayaknya udah sering kita. Sering. Petala nih, Pecinta Alam nih. Oh iya. Terus waktu ke Lawu ngomong apa? Ucap apa? Waktu turunnya. Ini nanti tembusnya sana, potong kompas saja, potong aja, kayak gitu. Tapi dalam sikap kesombongan kan, kami berdua dengan Kasmanto itu,
Oh, nah, teman yang Katolik itu ya. Di Lawu ini kan ada sebuah mitos dan legenda yang selalu bahwa kalau kita ini dalam keadaan tersesat dan ada burung di depan kita, kayak burung terkukur itu, warna hitam. Tapi kita ikuti aja, dia akan menunjukkan jalan. Nah, kayak gitu. Nah, kami ikuti itu. Nggak taunya ke sebuah pertapaan yang turun jurang kayak gitu, dan naik kembalinya susah karena turunnya itu pakai akar-akar yang curam lah. Curam, ya. Jurang sungai kering itu. Ya. Sampai di bawah sudah mulai gelap. Akhirnya Anton juga nggak bawa bekal apa-apa. Tapi Anton entah bagaimana awalnya, ayo kita berdoa gitu. Nah, bagi saya ini bukan doa solusinya. Solusinya itu mencari jalan keluar. Itu bukan doa. Doa itu kan berarti diam gitu. Saya bilang, saya masih berdebat di situ. Loh, kalau berdoa itu berdiam, tidak mencari jalan keluar gitu. Jadi sangat kayak gitu ya. Ada pertentangan di situ ya. Ya gak apa-apa gitu. Kamu duduk di situ aja sambil ngingat-ingat jalan kita gitu. Aku tak berdoa, katanya dia. Oke, dia berdoa. Baru selesai berdoa, dia manggilnya saya Unyil gitu. Nyil, kamu kan bisa gambar gitu. Coba kamu gambar rute, kamu ingat-ingat rute kita jalan, belok-beloknya kemana, di mana kayak gitu. Terus akhirnya di situ saya mulai, akhirnya mau ndak mau kan fokus menenangkan diri dan mengingat-ingat betul ini masalah, ini keburu gelap itu. Iya. Akhirnya ketemu, berarti kita ini sebenarnya dekat pos 3 gitu. Kalau kita naik tebing ini yang sebelah sana. Ya satu-satunya jalan berarti tebing ini kita harus naik. Harus naik. Iya. Dia naik duluan, saya di bawahnya. Kira-kira dia 5 meter di atas saya gitu. Nginjak batu sebesar meja ini kira-kira ya. Tapi bulat gitu. Bulat ya. Mungkin lebih besar sedikit. Ternyata lepas batu itu. Kan bunyi, wah ini yang pengalaman pertama bahwa manusia dianugerahi sebuah feeling, spontanitas, lalu daya untuk menyelamatkan diri. Nah itu yang pertama sentuhan rohani bagi saya itu. Karena saya spontan begitu kerak batu itu bergerak, saya langsung loncat ke kiri. Saya baru untung saya belajar kungfu gitu. Karena ekstrakurikuler saya kungfu. Iya. Nah coba kalau saya nggak belajar kungfu, wah ini saya sudah mati pasti. Karena kan jatuh dan melewati saya sebelah saya gitu, jatuh ke jurang belang gitu. Posisi gelap juga ya? Mulai agak gelap ya, sekitar jam 5:30 sore lah. Di hutan sudah cukup gelap, tapi masih bisa melihat. Akhirnya terengah-engah ya dengan ndredeg dan perasaan campur-campur sampai ke atas. Disitulah saya merasa bahwa hidup ini anugerah hidup itu. Nah poin itu mulai masalah keimanan. Akhirnya saya ganti ngajak ke Anton. Ton, ajak aku berdoa, saya bilang. Saya pengen berterima kasih untuk hidup ini. Saat itu juga Saat berdoa? Itu juga, sesudah sampai di atas. Karena apa bagi doanya, saya, Rom? Doanya ya sebenarnya hanya doa standar. Doa hafalan Bapa Kami, Salam Maria, kayak gitu itu. Jadi ya, saya ya ngikuti dia, Anton itu. Nah dalam pembicaraan perjalanan, nampaknya Anton juga mengalami rasa syukur. Lalu dia ingin sekolah seperti kakaknya dulu sekolah. Kakaknya itu dulu di Magelang, di Mertoyudan, sekolah calon pastor. Tapi dia nggak sampai selesai, keluar lalu jadi guru agama. Ya, dia pengen masuk gitu. Dia ngomong ke saya, Dik, kita ini sudah bersyukur gitu. Saya tadi waktu nginjak batu, saya nggak terpleset, nggak jatuh. Kamu di bawahku tidak kejatuhan batu dan masih hidup. Ayo kita berterima kasih untuk hidup ini. Kita kalau toh mati nggak diketahui orang di jurang ini sampai jadi tulang dan membusuk nggak ada yang tahu. Paling dicari ya sudah tinggal tulang gitu.
tapi kita masih hidup gitu. Lalu dia, kamu mau nggak ikut aku? Dia bilang, apa? Sekolah ke seminari gitu. Lalu seminari itu apa? Sekolah calon pastor. Ya. Waduh, aku Katolikku nggak karuan gini kayak gini. Nggak apa-apa gitu. Terus nanti sama aku dia kayak gitu, meyakinkan kayak gitu. Kalau kamu masuk, aku ya mau lah. Dari waktu itu. Padahal sebenarnya pada waktu itu sudah ikut dulu si Penmaru ya. Zaman dahulu untuk pendaftaran mendaftar ke 2 pilihan ke perguruan tinggi zaman waktu itu ada apa namanya ya. Zaman-zaman masih Menteri Pendidikannya tahun berapa? Tahun 85. Jadi kita akan mendaftar lalu nanti diterima di salah satu pilihan itu gitu lah. Jadi dulu kayak gitu. Saya itu milih 2, Akademi Seni Rupa atau Teknik Nuklir UGM. Jadi pilihan saya 2 itu. Jadi karena saya pengen bagi saya waktu itu pelajaran fisika, teori fusi nuklir itu menarik bagi saya. Ini sangat canggih gitu ya. Saya pengen gitu sekolah di sana. Nah, kalau enggak ke seni rupa. Jadi kayak gitu. Waduh, ini pilihan baru Ton. Anton Kasmanto namanya. Sekarang sudah almarhum. Ya, dia akhirnya, nggak apa-apa. Akhirnya sudah itu, oke. Dalam, saya sama sekali nggak punya perasaan antusiasme ya enggak. Tapi ya hanya Anton ke sana, aku ikut gitu aja. Toh hidup saya sekarang tinggal membayar gitu. Ada perasaan itu. Akhirnya saya juga seksi majalah dinding di sekolah. Nah, kira-kira seminggu setelah itu saya ngerjakan majalah dinding bersama teman saya satu cewek Muslim yang teman akrab. Jadi dia pindahan baru dari Bandung. Dia berjilbab dan itu teman baik saya. Dan saya dulu ranking 1, gara-gara dia ini aku jadi ranking 2 sekarang. Jadi dia pinter fisika, makanya saya seneng dengan dia. Nah, berdua ini seksi majalah dinding. Nah, dia ketika nempel, saya lihat ada papan pengumuman. Saya iseng aja nulis-nulis di situ dan ada formulir, saya tulisi, saya tanda tangani. Kan dulu itu namanya iseng kayak gitu itu kan bangga sekali ya. Besoknya kepala sekolah marah besar. Karena itu ternyata formulir masuk seminari yang saya coret-coret itu. Sehingga enggak bisa dipakai lagi karena saya coret-coret. Waduh, ini firasat ini. Kok kemarin Anton ngomong seminari, kok ini formulir seminari yang saya kacau, yang saya rusak itu. Ngacak itu. Saya dihukum oleh kepala sekolah. Akhirnya saya harus ngurus, tapi untungnya diselamatkan oleh kakaknya Kasmanto itu. Ayo kalau gitu kita urus saja ke pastor di Madiun. Katanya Anton, kamu juga mau masuk seminari. Oke, itu formulir udah nggak apa-apa. Kamu datang lagi ke pastor paroki untuk meminta formulir lagi untuk diisi. Jadi ya akhirnya kami mendaftar. Untuk pertama jadwal tes masuk. Kira-kira ya sebulan berikutnya begitu. Tes, kami datang harus ke Blitar ya. Seminari itu sekolah seminari kecil untuk masuk jadi pastor itu kalau di Jawa Timur itu di Blitar. Ada Blitar dan Malang, Probolinggo. Nah yang saya ke Blitar. Saya sampai di Blitar, loh Anton ini kok nggak ada. Ya itu kemana tuh? Sampai kan 3 hari tesnya itu. Tes psikologi, wawancara, tes IQ, tes pengetahuan umum, tes psikologi kayak gitu. Sampai hari terakhir ternyata Anton Kasmanto itu enggak datang. Waduh ya sudah. Saya juga paling saya yang nggak ngerti karena jawaban saya ya nggak ngerti. Ya seadanya saya jawab gitu. Saya pulang ke Madiun, ternyata Anton bilang, sorry aku gak sido, aku gak jadi katanya. Karena diminta oleh ibunya memaksa dia, kamu harus jadi guru. Jadi kayak gitu.
Maka dia mendaftar ke IKIP Surabaya yang sekarang UNESA ini. Jadi dia nggak jadi. Lah terus ada apa? Kesel juga nggak? Kesel, saya marah-marah ke dia. Tapi di balik itu juga saya yakin nggak mungkin keterima. Nggak lolos gitu. Nggak lolos, nggak mungkin. Karena saya banyak pertanyaan saya juga nggak tahu. Dan pokoknya jawab asal jawab gitu. Oke. Ya. Akhirnya pengumuman, loh kok diterima. Keterima, ternyata di seminari itu diterima. Antusias juga ya biasa aja. Mungkin justru karena kejujuran apa adanya, nggak nipu-nipu, nggak mengindah-indahkan, mungkin justru itu keterimanya. Apa Romo ini juga waktu ketika masuk ya, saya yakin kalau Anda juga tidak begitu gimana-gimana sama sekolah kepastoran ini, tidak begitu menikmati gitu ya. Kadang-kadang kalau anak muda, ya biasa kalau kita nggak, ya udah deh, cuman buat nurutin ini ya saya ikut. Itu sampai akhirnya mulai menikmati keimanan atau menikmati pendidikan sebagai seorang pastor tuh prosesnya lama juga. Atau... Pertama memang sebulan 2 bulan seperti masuk di dunia yang absurd ya. Oh baru ngerti ternyata pastor tidak kawin, ya enggak berkeluarga. Lalu juga oh pelajarannya begini, oh belajar bahasa Latin, ada pilihan bahasa, kembali belajar bahasa Jawa lagi, kayak gitu. Lalu pelajaran agama, ya ada tambahan itu. Ya coba saya juga, saya jalani, dan saya kembali lagi ingat itu peristiwa di Lawu itu ya. Ya coba saya ikuti. Dalami ya. Kalau toh nanti ya 1 tahun waktu liburan, nah itu saya jatuh cinta dengan cewek toh. Jadi akhirnya mulai ragu-ragu saya. Ini lanjut jadi Romo atau keluar gitu. Karena nggak boleh. Karena memang ya ndak boleh pacaran kan. Karena memang nanti arahnya untuk tidak menikah. Iya. Sampai ke sana. Lalu kebetulan ada anak yang ya kok lama-kelamaan dekat surat menyurat karena anak Jakarta itu. Anak Jakarta karena barengan di kereta api. Oh, ketemu di kereta. Di kereta api, kenalan kayak gitu. Ya. Tapi ternyata ya akhirnya ya berani mengatakan untuk putus karena kembali lagi sehingga saya baru menekuni karena diajari tentang value, lalu public speaking, lalu berargumentasi. Godaannya berat loh, Romo. Iya. Jangan anak muda loh. Anak muda, ya. Nah, ketika mulai timbul rasa senang ya. Pada waktu itu saya sangat mengikuti karena saya senang baca dari dulu. Perpustakaannya sangat lengkap di Garum, di seminari itu. Sehingga senang, dan dunia seni mau kreativitas ada kebebasan. Lalu juga yang saya tertarik itu kalau di seminari itu buku pelajaran semua ada di mejanya. Jadi rak buku itu jadi di depan. Ujian diberi kebebasan. Kamu nyontek atau jujur urusanmu dengan malaikat atau dengan setan. Jadi kita sudah dilatih untuk jujur ya. Jadi ya kalau mau tergoda untuk nyontek ya buku ada di depannya. Lalu juga mulai bergaul dengan masyarakat, dengan dunia pelayanan di tengah masyarakat. Nah itu lama-kelamaan mulai bertumbuh. Lalu praktek di kampung-kampung, di desa, mengenal kehidupan masyarakat, suka dukanya. Itu yang menumbuhkan motivasi untuk semakin kuat itu ya. Nah, Romo, ketika waktu itu pernah mengenal, artinya punya pacar lah dulu yang menjalin hubungan, terus akhirnya memutuskan juga untuk saya bilang berani putus. Akhirnya kembali lagi untuk mendalami pembelajaran. Di tengah-tengah itu ketika sudah menikmati iman, artinya gini, kalau saya sih percaya semakin kita sering ibadah, iman lagi tinggi-tingginya, malah godaan tuh juga tinggi-tingginya tuh, sejalan tuh.
Waktu itu juga ada godaan berat juga. Betul. Romo? Ya. Apa, Romo? Godaan itu pertama memang aku mau menghidupi keimaman ini, imamat ini, atau ini masalah profesi. Jadi mulai, misalnya pada waktu itu tahun 95, 93, saya 93 keliling ke Sulawesi untuk sebuah kegiatan itu di Sulawesi, keliling, lalu juga melihat situasi ketidakadilan di mana-mana pada waktu masih Orde Baru ya waktu itu ya. Lalu gerakan mahasiswa, lalu itu yang juga menggoda saya mau terjun ke dunia politik. Di dunia sosial politik, sehingga aku keluar mau kuliah di Sospol atau macam itu, atau terjun dalam dunia aktivis, ataukah tetap di dunia ini yang di seminari gitu. Ya, kadang-kadang ada banyak hal baik. Itu pilihan di depan itu baik. Berkeluarga saya juga semakin paham. Berkeluarga itu sebuah pilihan mulia. Karena itu juga adalah ambil bagian dalam kehendak rencana keselamatan Tuhan dalam berkeluarga itu. Karena nanti akan bagaimana hidup bersama pasangan, membangun keluarga, mewariskan nilai-nilai, dan di situ sekolah cinta yang pertama, dan itu sesuatu yang sangat mulia. Sekarang ngalami ini banyak hal yang mulia yang tidak harus menjadi pastor. Itu godaan yang memang tidak ringan di situ. Apalagi ketika juga ketika masih secara psikologis di usia di bawah 25 tahun ya, itu kan ya gejolak-gejolak muda yang pengen pacaran, ya, seksualitas dan sebagainya, itu kan ya juga sedang tumbuh subur-suburnya ya. Nah itu yang juga beradu kompetisi di dalam batin ya. Iya. Gitu. Tapi yang ngatasinya sekali lagi ya tadi ya, karena memang lagi menikmati keimanan tadi lah istrinya. Iya, iya. Betul. Saya kira ke pilihan-pilihan hidup kalau tidak kembali ke pengalaman syukur, itu kita bisa disorientasi. Jadi pengalaman syukur itu kan saya mengalami pengalaman syukur diselamatkan dari kematian. Ya, di Gunung tadi, Lawu. Salah satunya itu. Itu kalau nggak terus di-recall, itu membuat kita perjalanan pilihan. Ini kan harus ketika ingat kembali, itu kembali ingat motivasi awal aku datang ke sini. Dan sebenarnya kan sama-sama semua baik. Jadi milih sana baik, dan aku sekarang ada di sini yang juga baik. Ngapain harus memulai dari nol lagi gitu? Nah itu seringkali mengingatkan itu. Maka penting merecall peristiwa-peristiwa bersyukur. Mengalami kebaikan Tuhan di dalam hidup itu sangat penting, apapun agamanya. Itu pengalaman Tuhan begitu baik dalam hidupku, itu ingatan yang harus dipelihara, karena itulah yang menjadi istilahnya, saya mengistilahkan tongkat Musa ya. Nabi Musa ya, Musa itu kan dia punya tongkat yang akhirnya dari situ bisa mengatasi setiap permasalahan dan pilihan-pilihan sulit. Ketika membawa Bani Israel dari Mesir menuju ke tanah terjanji, bagaimana dia berhadapan dengan Firaun, membelah laut dalam situasi kehausan, kelaparan, protes orang, dan ternyata penting sekali pegangan tongkat itu. Nah, menurut saya dalam hidup sehari-hari semua orang punya pentingnya selalu mengikat dan menyimpan peristiwa-peristiwa kebaikan Tuhan itu. Saya dulu pernah berdoa, lalu saya sembuh dari sakit, pengalaman terselamatkan, pengalaman susah payah cari kerjaan dan bertemu orang, dan lalu kita bisa bekerja. Pengalaman-pengalaman itu yang selalu harus ingat. Karena kita ini kan mudah lupa ya.
mudah lupa dengan pengalaman indah itu. Iya, betul juga. Kalau kakek saya itu dulu selalu mengingatkan dalam pepatah Jawa, wong melek gembol lali gitu. Orang yang sudah mulai serakah, pengen memiliki gitu, yang lebih. Dia di sakunya itu ada namanya barang namanya lupa. Jadi kalau orang sudah mulai serakah, dia di sakunya menyimpan lupa. Itu yang Anda pegang. Pegang, ya. Jadi banyak pepatah Jawa yang sebenarnya dari kakek ya. Karena saya dulu di masa kecil ngaji ya nggak aktif. Ya pokok sholat ya rubuh gedang. Sehingga rubuh gedang itu kalau pisang roboh ikut roboh-roboh kayak gitu. Terus melo aja ya, ikut arus saja. Senang, sarungan, pergi ke kayak gitu aja. Nah kakek yang justru menanamkan nilai-nilai ya pepatah-pepatah itu dari sisi kebatinan Jawa. Ojo dumeh misalnya. Jangan mentang-mentang. Wong ngalah dhuwur wekasane. Ya kayak gitu itu. Ngelmu iku kalakone lakan dilaku. Ilmu yang sejati yaitu diperoleh dengan cara menjalaninya. Dengan menjalaninya kita mendapat pengetahuan yang sebenarnya. Kayak gitu. Itu yang Anda lakukan juga. Iya. Nah, Romo, waktu ditahbiskan juga jadi uskup. Ya. Ada moto atau semboyan yang Anda pegang juga. Mohon maaf kalau saya salah. Diligere Sicut Christus dilexit. Ya. Kenapa pemilih? Atau apa artinya itu? Diligere itu mengasihi atau mencintai. Sikut bahasa Latin ya. Sikut itu sama seperti Kristus Yesus dilexit. Jadi seperti bagaimana caranya Yesus mencintai itu yang kita ikuti gitu. Jadi bagaimana kita mengasihi, mencintai, kan ada banyak macam cara mencintai. Tapi bagaimana mencintai seperti yang dilakukan Yesus ketika mencintai. Itu yang jadi Kenapa memilih itu akhirnya, Romo? Sebenarnya itu melanjutkan moto saya ketika ditahbiskan menjadi pastor. Menjadi imam tahun 96. Saya juga punya moto. Jadi setiap Romo yang ditahbiskan selalu memilih satu ayat yang menjadi tongkat Musa tadi. Jadi tongkat pegangan. Ya. Satu ayat yang dipegang menjadi pintu kepada seluruh sabda, seluruh firman, seluruh kitab. Nah itu kalau dulu saya ngambil moto adalah supaya kasih yang kau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Aku itu Yesus, Nabi Isa. Nah, tapi terlalu panjang pada waktu itu. Kalau untuk moto uskup terlalu panjang. Karena harus saya tuliskan di lambang saya gitu. Oh iya. Lambangnya kan tulisannya pendek. Nggak muat. Kalau toh dipaksakan dari kecil-kecil hurufnya. Gimana ya yang ringkasannya ini apa itu. Lalu saya ngambil dari beberapa ayat sebelumnya. Yaitu mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Sebenarnya ayat aslinya itu. Hendaklah kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu gitu. Nah itu yang saya ambil. Jadi kelanjutan aja nih. Ya, diligere sicut Kristus dilexit. Ya. Oh, hafal saya. Pendek soalnya. Iya. Kalau yang sebelumnya nggak hafal itu pasti. Gitu. Romo, kita minum dulu Romo. Oke, ini saya disediain. Saya juga kaget ini, teman-teman saya pasti tahu saya nggak suka kopi, tiba-tiba dikirim kopi. Iya, karena saya suka ngopi. Aduh, pahit bener ini. Ya, Romo suka kopi banget emang. Memang suka. Dari petala, pecinta alam. Iya, sejak kecil. Kopi. Karena kami mulai kecil. Di kebun kami ada kopi Arabica. Oke. Karena di ketinggian ya. Jadi ada kopi Arabica, ada teh. Jadi di kebun kami karena jadi kayak kalau setahu saya sih kalau ditanamnya dekat tumbuhan lain itu mengikuti itu. Kopinya agak rasa kayak buah-buahan, agak manisnya itu. Ya, katanya begitu. Itu juga
ada rasa khasnya. Iya. Kalau yang dekat rumah Romo dulu. Karena kami banyak juga nanam melati misalnya ya. Melati yang dicampur teh itu. Nah itu. Lalu makanya bagi saya kalau dicari lebih suka kopi yang apa, karena pengalaman sejak kecil Arabica. Maka bagi saya kopi yang enak itu Arabica gitu. Jadi yang ada asam-asamnya, asamnya baru manis sesudah diminum. Ada sedikit rasa manisnya sesudah semua ditelan kan baru muncul manis-manisnya itu. Nah itu ya bagi saya pengalaman minum kopi ya kayak gitu. Nggak pernah pakai gula? Ya kadang-kadang ya harus pakai gula ya, karena disuguhin. Kalau disuguhi pakai gula ya diminum. Kalau saya soalnya saya nggak pernah ngopi, Romo. Jadi kalau teman-teman nongkrong biasa, ngopi yuk. Saya mesennya teh manis. Makanya saya tadi kaget ini. Aduh, nggak pakai gula lagi. Istrip-istrip aja gitu. Iya. Gitu. Tapi ada juga orang yang sampai kecanduan kopi ya. Kalau Romo sampai kecanduan? Ya kalau pagi nggak ngopi, pusing ada atau gimana? Beda perasaan ya. Di siang harinya itu ada sesuatu yang kurang, ada kegelisahan ya, ada mood yang berbeda, yang menyebabkan kegelisahan mencari kopi gitu ya, kayak gitu. Sama kayak mencari keimanan dulu. Persis, saya belajar dari situ. Kadang gitu kita ini kepahitan, ada yang kalau sering kan kepahitan itu kan sesuatu yang kita hindari. Tapi padahal itu tidak bisa kita hindari. Kepahitan akan silih berganti ada dalam hidup ini. Karena kita bukan malaikat ya. Selalu masih punya daging dan itu akan bertemu dengan hal yang tidak selalu menyenangkan. Tapi kalau itu ditolak, kita menghabiskan energi untuk menolak, kita justru nggak akan mendapatkan. Karena waktu kita hanya habis dengan menolak, kecewa, marah. Tapi ketika kepahitan itu kita terima dan kita nikmati, lalu dari situlah kita mencoba menemukan sisi manisnya dari kepahitan itu gitu. Lalu sesudah itu memang kalau kita nggak menghadapi kepahitan seperti itu ya kita nggak akan ada apa ya, nggak ada makna ya. Berarti sama kayak gini, kayak ada pertanyaan, kita yang menemukan Tuhan atau Tuhan yang menemukan kita? Ya, Romo. Proses awalnya kita menemukan Tuhan. Dan kita mencari. Dan ketika mencari, ternyata kita ini sudah ditemukan lebih dulu oleh Tuhan. Itu biasanya perjalanan rohani kayak gitu. Kita mengira sombong sekali kita yang mencari, berusaha mencari dan menemukan gitu ya. Tapi sudah bertemu, sebenarnya kan yang kita temui sudah lebih dulu menemui kita sebenarnya. Hanya kita ini yang masih tertutup tirai tabir yang nggak tahu bahwa dia sudah di dekat kita sekian tahun, menunggu untuk kita membuka hati bagi dia. Ya kayak gitu. Iya, ketika Anda merasa tadi menemukan Tuhan ya, artinya begini, Tuhan sudah menemukan Romo terlebih dulu ya. Tapi ketika Anda benar-benar melihat Tuhan gitu ya, menemukan Tuhan dalam keimanan Romo, apa yang terbesit pertama kali waktu itu, Romo? Pengalaman akan Tuhan ya, the experience of God. Itu pada umumnya itu sebenarnya dari sebuah tidak jauh-jauh dari pengalaman hidup kita, pengalaman sakit, pengalaman berterima kasih, pengalaman jatuh, pengalaman gagal, pengalaman berhasil dan sebagainya. Nah ketika itu semua yaitu tadi seperti kopi ya, diminum dan dirasakan, lalu kita lama-kelamaan akan berjumpa dengan sesuatu di balik itu semua. Sehingga kita ini lalu, begini ya. Hidup itu begini. Lalu siapa di balik ini semua? Dan pelan-pelan kita bisa berjumpa dengan sang engkau gitu ya. Jadi, ada engkau toh di situ gitu ya. Yang ternyata
memang dia yang sedang mempunyai skenario yang dalam konteks mencintai kita sebenarnya. Nah itu tinggal bagaimana kita berproses untuk menemukan. Sampai-sampai saya 2 kali hilang di hutan Kalimantan. Saya pernah ke Kalimantan ya. Itu pengalaman baru, yaitu berjumpa dengan Tuhan ketika kita melewati ambang. Jadi ini jalan sebuah keputusasaan. Ambang mulai pasrah karena tidak ada gunanya berusaha apapun. Lalu pasrah, dan sesudah melewati pasrah, sumarah, sumeleh, dan akhirnya dangling hand dan berserah, surrender gitu ya. Nah di situ kita baru berjumpa Sang Engkau itu yang begitu powerful. Dia merengkuh kita, itu kita bisa jumpai. Kadang-kadang kita ini mengapa kok sulit berjumpa dengan pengalaman ilahi? Karena kita masih belum sampai kepada pasrah itu ya, ke berserah, ikhlas gitu. Ikhlas, tapi rela. Itu ilmu paling tinggi kan. Ya, latihannya ya setiap menjelang tidur itu latihannya. Kita kan nggak ngerti itu tidur itu sebenarnya latihan ikhlas itu. Oh gitu ya? Iya nggak? Saya belajar dari Dayak. Orang Dayak, bahasa Dayak itu antara tidur dan mati itu ada miripnya. Kalau tidur, artinya? Saya persisnya lupa ya. Tapi bahwa tidur itu sama dengan latihan mati gitu. Bahasanya itu dari artinya. Ya. Nah ternyata kita tidur itu kan tiba-tiba lalu seperti kita lenyap di dalam sebuah dunia yang lain sama sekali. Meskipun tubuh kita masih ada. Nah itu kan sebenarnya dilatih bahwa kalau toh mati, itu artinya sebenarnya ya seperti itu. Sehingga kita ini latihan. Makanya orang yang susah tidur, susah mati kira-kira gitu. Abadi. Iya. Kalau orang yang ikhlas, yang rela, itu indikatornya ya gampang ketika mati. Tidur, les, ya pasrah. Latihan ya, puncak kepasrahan kematian ya. Iya, iya. Nah, Romo kan juga tadi kita sempat cerita soal bagaimana mencari ya. Artinya kalau saya sih berpikir seseorang yang mencari kan belum tentu menemukan. Ya. Ada peluang untuk gagal. Nah, bagaimana kita sebagai manusia gitu ya, ketika dalam mencari Tuhan tadi, proses mencari Tuhan itu nemuin kegagalan tuh, menurut Romo gimana? Saya membayangkan paradigma mencari ya, mencari itu paradigma umum. Pada umumnya mindset orang namanya mencari itu ada ruangan banyak, lalu harus membalik-balik dan menemukan sesuatu, harus berusaha sungguh-sungguh untuk menemukan arah di mana dia berada kan gitu ya. Saya membayangkan pencarian yang ilahi itu seperti justru kayak bawang itu, bawang. Bawang itu kan berlapis-lapis ya. Nah, sebenarnya pencarian kita ini pencarian ke dalam sebenarnya. Jadi semakin kita mengelupas, semakin mengikhlaskan sesuatu. Pencarian kita itu sebenarnya adalah pada saat tertentu kita belajar untuk melepaskan sesuatu. Ketika kita berjumpa dengan peristiwa, kadang kita ini egosentris, kita ini mau menguasai sesuatu. Coba dilepaskan. Dan biarkan semuanya seperti yang terjadi. Kadang kita ini pengen mengubah orang seperti yang aku inginkan. Cobalah lepaskan keinginan itu. Sekarang terimalah dan cintai apa adanya. Nanti akan justru berubah karena di situ. Nah kayak gitu, seringkali kayak begitu. Nanti di ujung-ujung dari setiap pengikhlasan sesuatu, di situ kita justru akan semakin naik dalam kedekatan kita dengan Tuhan. Kalau ketika saya diskusi sharing dengan teman-teman Muslim ya, Isra Mi'raj, itu peristiwa Nabi menuju lapis langit ke-7. Sidratul Muntaha. Salah satu tafsir dari hasil sharing spiritual di antara kami itu sebenarnya lapis-lapis keikhlasan. Jadi kalau orang semakin ikhlas,
dalam kehidupan ini itu sebenarnya sedang naik dan semakin dekat gitu. Ya. So, kalau orang semakin serakah dan semakin posesif terhadap sesuatu, dia semakin menjauh sebenarnya. Nah, kayak hal-hal kayak gitulah. Jadi bisa saja setiap orang punya tafsir mindset mencari itu kayak apa gitu. Iya. Semakin ke dalam ya, melepaskan. Ikhlas akhirnya menemukan. Iya, seperti saya mengikhlaskan untuk keinginan menikah, ikhlaskan. Keikhlasan untuk mendapat perhatian istri yang mencucikan baju, yang memberi perhatian, ikhlaskan. Untuk sesuatu yang value yang memang juga sama-sama baik gitu. Ya udah, itu yang semakin ikhlas dikupas ya. Kira-kira begitulah. Gitu ya, Romo ya. Darah seninya nggak hilang tapi ya, Romo ya. Iya. Sebenarnya masih dulu bikin apa lukisan gitu. Kalau ada waktu ya. Atau karena diminta orang. Tolong untuk ini karena kami ini akan mengadakan malam dana untuk anak asuh, untuk bantuan bencana. Tolong Romo gambar ya untuk kami lelang. Nah itu memaksa saya untuk kadang-kadang semalam gambar gitu ya. Terus bisa mendadak begitu? Bisa. Ya beda ya dari sesuatu yang proses dan mendadak pasti beda. Kalau yang mendadak itu hanya masalah teknis ya. Karena terbiasa gambar ya biasa. Ya. Tapi emang sudah akrab ya dengan lukisan, pameran lukisan gitu, Romo udah? Dari sejak mahasiswa, dari sejak di seminari saya banyak bergaul dengan seniman. Saya beruntung SD guru gambar saya bagus. SMP nggak gambar gunung, biasanya kan gunung sawah gitu. SD itu gambarnya wayang. Wayang. SD gambarnya wayang. Iya. Jadi kan itu tingkat kerumitan tinggi toh. Iya, karena akrab mungkin ya dulu. Dunia wayang kan di desa banyak ya. Tapi sudah malah nggak mengalami gambar gunung 2 terus matahari, nggak ngalami saya. Gambarnya karena malah tinggalnya dari gunung. Iya. Laut, nggak ngerti laut. Ya. Nah itu yang akhirnya seni bagi saya itu sebuah cara ya, metode. Jadi menghadapi segala sesuatu sebagai seni ya. Seni pergaulan, seni komunikasi, seni mengatasi, seni problem solving itu seni. Seni menghadapi problem ketidakadilan itu seni. Termasuk menjadi uskup sebuah seni. Jadi seni dalam tanda petik menggembalakan jemaat ya. Itu sebuah seni. Makanya ada yang art of gitu ya. Jadi art of war, manajemen itu art of seni. Gitu ya. Dulu gambar di kanvas ya. Sekarang gambarnya di hati orang kayak gitu ya. Kira-kira. Iya. Yang tidak bisa diuntel-untel dibuang. Romo, saya punya kejutan juga nih buat Romo nih. Apa itu? Kenal Romo? Jangan, nggak apa. Ini saya. Ini dirimu. Iya. Waktu 3 tahun yang lalu masih agak kurus. Di mana? Ini Romo yang mana nih? Ini saya. Ini teman seangkatan saya. Ini yang sekarang pastor di Wonokromo sini. Ini saya. Kurus toh dulu. Kurus banget. Lagi di mana nih Romo? Di Pantai Prigi, Trenggalek. Lebih seneng main ke laut atau ke gunung sih? Saya ke lautnya nggak suka, di pantainya saya suka. Karena saya takut air. Saya dulu waktu kecil SMP. Mandinya pakai pasir gitu enggak ya? Enggak lah. Trauma hanyut di sungai. Karena waktu SD. SD. Hanyut di sungai. Jadi waktu pulang sekolah SMP kan jalan kaki toh. Ya itu tadi 8 kilo itu. Iya. Jadi pulang sekolah mandi. Nggak tahunya dari atas kan mungkin hujan di atas. Ada banjir yang nambah tinggi. Nah, saya hanyut sampai beberapa meter. Nah, sejak itulah takut air. Tapi Romo, kalau
bisa ngomong sama diri Romo yang dulu nih. Mau ngomong apa, Romo? Mau kasih tahu tentang apa? Ya pertama spontan ya. Kamu dulu kurus gitu, sekarang kamu kok jadi kayak gini. Sebenarnya sangat ideal. Kalau kita ini sama-sama ya. Coba kayak teman-teman ini kan slim-slim gitu. Ini ideal. Mobile itu lebih cepat dan bergerak lebih cepat untuk manjat-manjat, untuk pergi ke pelosok-pelosok, nggak beban. Tapi tapi harus diterima kenyataannya begini. Iya. Ya, usahakan ini banyak makan singkong supaya agak. Dan waktu itu ini yang masih, ini usia berapa, Romo? Itu kuliah ya? Ini sudah jadi Romo. Oh, sudah jadi Romo ya? Mungkin 5 tahun pertama ya. Sebelum saya ke Kalimantan. Oh. Iya. Jadi ini dulu ada misionaris dari Itali yang dia pengen mengabdi nelayan di pantai Karanggongso. Iya. Jadi dulu sering diejek-ejek misionaris. Kamu di situ kok nggak ada orang Katoliknya sama sekali gitu. Itu bukan urusan saya jadi Katolik atau tidak katanya. Tapi bagaimana mengajak orang untuk bersama-sama menghidupi dan menghidupkan nilai-nilai itu. Nah itu yang Paus 3 Paus ini kan selalu menyerukan itu sebenarnya. Pidato Paus Leo yang terakhir ini kan pidato perdananya dia menekankan itu. Bagaimana bersaudara dengan semua orang, agamanya apapun, bahkan tidak beragama pun. Tapi bahwa bertemulah dengan setiap orang yang berkehendak baik untuk membangun nilai yang mewujudkan damai di bumi ini gitu. Itu yang reneosentrisme itu. Itu perkembangan evolusinya Gereja Katolik selama 2000 tahun. Dulu ya was, gila-gilaan. Iya, dan ya caranya tadi ya, diligere sicut Christus. Diligere sicut Christus dilexit. Tadi ya, mencintai seperti Kristus mengasihi atau mencintai. Ya. Luar biasa. Romo ada pesan-pesan nih buat, saya yakin setiap orang entah dia sudah menemukan atau sudah sempat menemukan Tuhan dalam dirinya, naik turun lah keimanan gitu ya. Mungkin Romo ada pesan supaya yang lagi mencari jati diri atau mencari Tuhan dalam kehidupannya. Saya itu dari dulu kan kepengen ke SS ya, sering diskusi dengan Mas Serol dulu ya. Fenomena radio itu bagi saya fenomena spiritual. Jadi ada dua pihak ya. Setiap manusia itu asal mau tuningnya pas, dia akan mendengarkan sesuatu. Maka yang tidak bisa asal-asalan, jadi harus ada energi yang on dan frekuensinya pas, frekuensi spiritual yang pas, maka kamu akan menangkap sesuatu kayak radio gitu. Maka SS sebenarnya kan disebarkan dimanapun gitu ya. Orang di jalan pun sambil mobil, sambil kendaraan, pokok hanya asal tuningnya pas dan pasang headset dengan baik, kita akan menangkap suara itu. Itu kan lambang ya. Demikian juga yang kita di studio ya. Itu kan kita sebenarnya sedang ngomong dengan siapa sebenarnya. Itu kan seperti padang gurun sebenarnya ini di luar gedung ini kan kita hanya meyakini sesuatu bahwa ada pemancar yang memancarkan sesuatu. Dan ini padang gurun, siapa yang mendengar, itu kan kita ikhlas memancarkan. Mau didengar atau tidak, tapi bahwa kita memancarkan sesuatu yang baik. Menolong seseorang. Yang radio kita ini kan bisa membuat barang hilang ketemu. Jadi ini betapa peluang besar untuk memancarkan aura dan energi perdamaian, toleransi, penghormatan, nilai cinta tanah air, dan sebagainya itu. Bisa saja sebenarnya kita bisa memilih menjadi provokator yang mengacaukan dunia sekitar kita. Tapi kan itu bukan pilihan kita. Pilihan kita. Nah makanya ini hal-hal yang sangat spiritual.
Bayangkan, ini kan selalu menyadari ada orang yang mendengar di seberang sana, entah di mana. Suara dari penyiar tertangkap di sana. Ya seperti kita ini pun, kita ikhlaskan pembicaraan kita ini untuk dilepas di padang gurun. Dan ada yang siapa yang pas menangkap. Siapa tahu memberi kedamaian bagi mereka. Siap. Romo, terima kasih banyak sudah mampir lantai 2 Suara Surabaya, dan terima kasih dan selalu menyebarkan kebaikan juga. Amin. Sama-sama. Semoga hidup kita selalu diberkati oleh Tuhan. Amin. Baik, terima kasih udah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tentunya share. Saya Jufriansa pamit di podcast Lantai 2 Suara Surabaya.